Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang pohon penurunan. Nah, apa itu pohon penurunan? Yaitu suatu graf yang terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul node dan vertex yang disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpulnya. Kemudian pohon penurunan ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Seperti pada materi kita sebelumnya, di mana variabel ini pasti ada menurunkan sesuatu, atau di string kiri pasti dia menurunkan sesuatu. Nah, setiap simbol variabel itu yang diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Nah, bisa kita lihat di contoh pada gambar yang tampil di sini, di mana S menurunkan A kecil, A, B besar. Nah, A dan B besar itu diturunkan karena dia merupakan simbol variabel. Sedangkan yang simbol terminal berarti dia tidak diturunkan lagi. Nah, bisa dilihat di sini A menurunkan B, B besar dan B kecil, kemudian B yang di sebelah kanan menurunkan A besar, kemudian A besarnya menurunkan ini, dan seterusnya. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tata bahasa bebas konteks. Nah, disebut CFG atau Contextual Free Grammar, yaitu tidak ada pembatasan pada ruas kanan. Batasannya hanya pada ruas kiri, yaitu memiliki satu simbol variabel. Sedangkan di ruas kanannya boleh ada beberapa simbol variabel atau bisa juga tidak ada. Nah, yang kedua ada parsing atau parse tree. Context free grammar menjadi dasar dalam pembentukan suatu parser atau proses analisis sintaksis. Bagian sintaks dalam suatu kompilator kebanyakan didefinisikan dalam tata bahasa bebas konteks. Metode parsing ini, proses parsing ini, dalam pengimplementasiannya ke dalam program perlu diperhatikan 3 hal, yaitu rentang waktu eksekusi, penanganan kesalahan, dan penanganan kode. Nah, di sini ada contoh yang akan kita buat pohon penurunannya. Di mana S ini menurunkan A, B besar. Ini dia, kemudian kita tahu tadi simbol variabel pasti dia diturunkan lagi. Nah, A menurunkan ini dan B menurunkan ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, A ini jika dia menurunkan ini lagi, berarti nanti terjadi looping. Bisa saja terjadi looping sesuai dengan soal, seperti apa string yang dibutuhkan atau untai yang dibutuhkan. Nah, pada contoh ini untai yang dibutuhkan yaitu A, A, B, B, sehingga A di sini menurunkan A ini, kemudian B menurunkan B. Nah, begini hasilnya di sini, sehingga diperoleh untai A, A, B, B. Berarti misalnya jika yang ingin diperoleh adalah A, 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 B, 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 berarti di sini A ini menurunkan A, A lagi. Kemudian A ini baru menurunkan A. Begitu juga dengan B. Pokoknya sesuai dengan string yang dibutuhkan, string yang diinginkan dari soalnya.
Nah, metode parsing ini digolongkan menjadi dua, yaitu top down dan bottom up. Top down yaitu metode ini melakukan penelusuran dari root puncak ke left atau bawah dari simbol awal ke simbol terminal atau simbol awal S sampai kalimat X. Metode ini meliputi backtrack atau backup, yaitu algoritma brute force. Kemudian ada no backtrack, algoritma recursive descent parser. Nah, kemudian yang kedua ada bottom up. Metode ini melakukan penelusuran dari left ke root, yaitu dari kalimat X sampai simbol awal S. Berarti dari bawah ke atas, sedangkan top down dari atas ke bawah. Nah, kita masuk contoh yang kedua, yaitu S menurunkan A besar, S besar, atau A. Nah, di sini bisa kita lihat S pertamanya menurunkan S, kemudian A ini menurunkan ini. Maaf, yang pertama diturunkan adalah S dulu, bisa kita lihat di sini. S menurunkan ini. Bisa juga dari A dulu. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya mengenai metode atau cara menurunkan pada pohon penurunan. Nah, di sini S dulu yang turunkan, di mana dia menurunkan A. Seperti pada penjelasan slide sebelumnya, di mana penurunan ini berdasarkan dengan string yang dibutuhkan. Nah, di sini saya buat string yang dibutuhkan yaitu AA. Nanti akan muncul di slide ini. Nah, di sini di mana S menurunkan A, kemudian variabel A menurunkan ini. Nah, bisa kita lihat nanti. Nah, ini dia. Nah, S ini berarti dia menurunkan A. Kemudian A menurunkan BA. Sehingga diperolehlah untai A, B, A. Berarti di sini jika untai yang ingin diperoleh adalah A, B, A, gitu misalnya kan, berarti S ini bisa saja menurunkan ini lagi. Kemudian A ini menurunkan ini, S ini menurunkan ini, dan seterusnya sesuai dengan string yang dibutuhkan, string yang ingin diperoleh. Nah, dari sini kita harus menggunakan analisa. Seperti apa pohon penurunan yang akan dibuat. Nah, ini dia. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara ada namanya penurunan terkiri, leftmost derivation, dan ada terkanan, rightmost derivation. Nah, yang terkiri ini yaitu simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Berarti di sini jika begini berarti yang terkiri adalah A dahulu yang diturunkan, menurunkan ini, baru S menurunkan ini. Nah, begitu juga dengan yang ini, berarti S dulu yang diturunkan, baru A ini. Nah, itu untuk yang terkiri. Sedangkan untuk yang terkanan berarti dari variabel terkanan yaitu S, seperti pada slide yang ini, proses slide yang ini tadi, menurunkan A kecil, kemudian baru A ini menurunkan ini. Nah, tadi kan penurunan terkanan berarti A dulu yang turunkan, yang kanan dulu, baru S. Begitu seterusnya untuk contoh soal yang ada nanti. Teman-teman boleh milih ingin dari kiri dulu atau dari kanan dulu. Pokoknya harus sesuai dengan string yang ingin diperoleh. Nah, masuk yang ketiga yaitu ambiguitas. Ambiguitas ini terjadi apabila terdapat lebih dari satu pohon penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu untai. Asal katanya kan ambigu, berarti dia memiliki beberapa arti kalau begitu. Misalnya dalam bahasa Indonesia kan, berarti di sini di pohon penurunan ada lebih dari satu pohon penurunan begitu. Bisa kita lihat di sini, di mana ini contohnya.
Nah, ini adalah prosesnya, di mana ada dua cara untuk memperoleh untai A. Yang pertama yaitu S menurunkan A, kemudian A menurunkan terminal A. Cara yang kedua yaitu B. S menurunkan B, B menurunkan terminal A. Nah, ini contoh yang kedua, di mana untai atau string yang ingin diperoleh yaitu string A baca. Di sini ada dua cara, berarti ada dua pohon yang akan diperoleh. Yang pertama, S menurunkan SBS. Nah, bisa kita lihat di sini, di mana untai yang ingin diperoleh adalah A baca. Di sini sudah ada B, berarti otomatis di sini adalah A. Berarti S di sini menurunkan A. Nah, ini dia A, B. Kita lihat lagi, string yang dibutuhkan yaitu A baca. A, B sudah kita dapatkan. C juga sudah muncul di sini. Ini dia. Berarti otomatis S2S ini menurunkan A. Nah, ini dia, dapatlah string A baca. Nah, cara yang kedua berarti ada SCS dahulu yang diturunkan. Nah, ini dia. Di sini C-nya sudah kita dapatkan. Ini dia. Berarti S di sini otomatis dia menurunkan SBS. Nah, ini dia. B sudah kita dapatkan, BCA. Berarti S di sini dia menurunkan A, S di sini juga menurunkan A. Nah, didapatlah string A baca. Dan begitu seterusnya untuk soal-soal yang akan datang. Umumnya soal-soal pada pohon penurunan ini stringnya sudah diketahui atau sudah ditentukan. Misalnya suatu pohon memerlukan string A baca ba misalnya kan. Berarti nanti kita memerlukan analisa bagaimana cara membuat pohon penurunannya menghasilkan string A baca ba. Nah, di sini bisa kita lihat. Berarti nanti misalnya S ini sudah habis, kemudian S ini lagi, S ini menurunkan apa gitu kan, sehingga menghasilkan untai A baca ba. Dan begitu seterusnya. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.